pengesahannya. Demikian lebih kurang Pak ya. Maka kita pada rapat pleno kali ini itu memang sudah diagendakan adanya perubahan anggaran dasar dan ada perubahan peraturan perkumpulan ya. Sedangkan terhadap komisi A dan B memang tidak diambil suatu keputusan. Mungkin itu Pak Widi. Jadi begini Pak Topik, aturan itu dibuat untuk diikuti kan. Di law social engineering. Ini adalah rapat pengurus pusat yang diperluas, di mana nanti memberikan masukan-masukan ya, baik dari Pemda, dari Pengwil, kemudian juga mengevaluasi ya kegiatan-kegiatan yang diamanatkan oleh Kongres kepada Ketua Umum pada saat itu. Kemudian saya bantu sedikit lah supaya nggak bias. Yang dimaksud dengan rancangan perubahan anggaran dasar itu yang mempersiapkan itu adalah pengurus pusat yang akan dibawa nanti pada saat KLB. Kenapa dibicarakan di rapat pleno? Menyerap aspirasi dari Pemda, dari DKD, dari Pengwil, dari DKW. Kemudian nanti ada nggak dampaknya? Nggak ada. Mau diambil oleh PP yang bagus-bagus boleh, yang kurang bagus-bagus di apa? Nanti kita ributnya itu mati-matian nanti pada saat KLB. Ini hanya menyerap aspirasi. Itu berkaitan dengan anggaran dasar. Yang kedua berkaitan dengan kode etik. Kode etik ini forumnya nanti di KLB. Tapi kita bicarakan di sini melibatkan ada persoalan nggak di tingkat DKD, DKB, ada nggak yang harus dirubah, ada nggak harus yang ditambah, kemudian nanti itu dipersiapkan oleh pengurus pusat guna dibahas nanti di KLB. Jadi jangan dibawa nuansa rapat pleno pengurus pusat yang diperluas ini seolah-olah kita ini kongres ya. Semuanya sekarang ini adalah rapat pengurus pusat. Jadi jangan lagi nanti diperlebar kemana-mana. Ini bernama rapat pleno pengurus pusat yang diperluas Ikatan Ormas Indonesia, selanjutnya disebut rapat. Setuju? Setuju. Dua, rapat diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 November 2021 bertempat di Batu, Jawa Timur. Setuju. Pasal 3, rapat diselenggarakan oleh pengurus pusat bersama dengan panitia pelaksana rapat yang ditunjuk oleh pengurus pusat berdasarkan surat keputusan pengurus pusat. Bab 2, wewenang rapat. Pasal 4, rapat berwenang membicarakan persiapan KLB. Ya. B, rancangan tema, rancangan acara, bahan materi atau rancangan tata tertib KLB. C, hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam KLB. Setuju ya? Bab 3, peserta rapat. Pasal 5, peserta rapat adalah setiap anggota pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. B, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus daerah, Dewan Kehormatan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut. Pengurus wilayah diwakili oleh ketua dan sekretaris. Apabila ketua atau sekretaris berhalangan, maka dapat diwakili oleh satu orang ini ya, bukan dua orang ya. Ini pasal 43 perubahan di Balikpapan itu sudah dirubah karena yang lama mungkin salah penulisannya. Jadi jika tidak hadir ketua diganti oleh satu orang. Kalau sekretaris nggak hadir diganti oleh satu orang. Jadi tetap yang mewakilinya dua orang. Ya. Maka dapat diwakili oleh satu orang anggota pengurus wilayah lain yang ditunjuk secara tertulis oleh rapat pengurus wilayah. Pengurus daerah diwakili oleh ketua dan sekretaris. Dan apabila ketua atau sekretaris berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh satu orang anggota pengurus daerah lain yang ditunjuk secara tertulis oleh rapat pengurus daerah. Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah diwakili oleh ketua. Dan apabila ketua berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh satu orang anggota Dewan Kehormatan Wilayah lain
yang ditunjuk secara tertulis oleh rapat Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah diwakili oleh ketua, dan apabila ketua berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh satu orang anggota Dewan Kehormatan Daerah lain yang ditunjuk secara tertulis oleh rapat Dewan Kehormatan Daerah.